lakukan itu mungkin akan berkorelasi atau berhubungan atau berkaitan dengan tanaman yang lainnya gitu ya. Nah, kemudian walaupun memiliki golongan senyawa yang sama, misalkan ada polifenolnya atau ada flavonoid gitu ya, ada senyawa quercetin misalkan. Tapi mereka masing-masing tanaman itu memiliki senyawa yang identik yang dimiliki hanya setiap tanaman masing-masing. Nah, jadi nanti kita akan di sini kita mempelajari terkait perbedaannya. Jadi antara senyawa identitas, senyawa marker atau penanda bahwa memiliki golongan senyawa tertentu, dan kemudian yang berikutnya adalah senyawa yang aktif. Nah, apakah senyawa identitas itu adalah senyawa yang aktif? Belum tentu. Dan senyawa marker, apakah senyawa aktif? Itu juga belum tentu ya. Nah, jadi senyawa aktif itu adalah senyawa yang berperan dalam suatu aktivitas farmakologis. Nah, aktivitas farmakologis ini mungkin dapat berbeda-beda ya. Jadi bisa aktivitasnya secara antidiabetes, antiinflamasi, dan lain sebagainya. Sehingga ini perlu diketahui aktivitas yang dimaksud apa, kemudian dilakukan screening menyeluruh dulu ya terkait senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada tanaman tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah memastikan bahwa senyawa yang berperan adalah senyawa yang terdapat pada tanaman tersebut dan telah diketahui bahwa memiliki aktivitas tertentu. Nah, untuk mengetahui bagaimana aktivitasnya, apakah senyawa aktif itu adalah senyawa A misalkan ya. Nah, kita harus mengetahui fraksi-fraksi dulu. Jadi fraksi-fraksi udah kita ujikan, misalkan fraksi polar, nonpolar, semipolar. Kemudian selanjutnya setelah kita mengetahui bahwa fraksi yang terbaik atau yang aktif terhadap suatu aktivitas farmakologis dari fraksi semipolar misalkan ya. Nah, semipolar itu kita lakukan kromatografi kolom. Jadi pemisahan bertingkat kembali dengan menggunakan kolom. Lalu kita ketahui dari pemisahan kolom itu ada beberapa fraksi-fraksi lagi ya. Jadi dari kolom kan biasa kita lihat nih. Kalau kemarin kita melakukan kromatografi kolom mungkin ada kesalahan ya mungkin dalam kolom kita. Jadi kita nggak mendapatkan adanya perbedaan pemisahan. Harusnya dia terpisah senyawa-senyawanya atau berdasarkan gradien warna senyawa itu bisa kita pisah-pisahkan, kemudian kita tampung di vial. Nah, yang kita tampung itu kemudian kita lakukan uji aktivitas tertentu, misalkan aktivitas sebagai antiinflamasi atau antioksidan gitu ya. Lalu kita ketahui golongan mana yang ternyata paling berpotensi dengan aktivitas tersebut. Ketika kita ketahui golongan apa, kemudian kita lakukan screening senyawa fitokimianya. Nah, baru kita ketahui, oh ternyata senyawa aktifnya itu berasal dari golongan senyawa polar gitu ya, atau senyawa non-polar dan lain sebagainya. Sehingga kita dapat melakukan mengambil langkah justifikasi terkait senyawa yang aktif berperan dalam suatu aktivitas farmakologis. Nah, itu perbedaannya antara identitas, senyawa marker, dan senyawa aktif. Mungkin yang tadi dipaparkan oleh kelompok 3 ini adalah terkait contoh-contoh ya. Tadi saya lihat ada terpen, steroid, dan lain sebagainya. Kemudian kemotaksonomi. Nah, tadi juga dibahas juga ya tentang morfologi dan lain sebagainya. Nah, karena ini hubungannya kemo itu artinya kimia ya. Jadi senyawa kimia, senyawa metabolit sekunder pastinya, dan takson itu adalah penggolongan secara taksonominya atau secara biologi gitu ya untuk taksonomi, sehingga ini keterkaitan antara filogenetik atau keterkaitan dari tanaman yang satu dengan sejenis melihat dari taksonnya atau klasifikasi taksonomi seperti misalkan genus yang sama, famili yang sama, atau spesies dengan varietas yang berbeda gitu ya, itu akan menghasilkan senyawa yang mirip gitu, adanya identikan
dari senyawa masing-masing. Nah, ini bisa kita golongkan menjadi suatu penggolongan senyawa kimia berdasarkan taksonomi yang disebut sebagai kemotaksonomi. Nah, jadi kemotaksonomi itu juga dapat digunakan untuk menggolongkan suatu senyawa metabolit sekunder. Nah, biasanya penggolongan dari senyawa metabolit sekunder itu berdasarkan kemotaksonomi, contohnya seperti yang berasal dari rimpang-rimpang ya, atau temu-temu, misalkan temu irang, temu putih ya, itu kan banyak tuh temu-temunya. Kemudian itu mengandung senyawa kemotakson yang berdekatan gitu. Nah, kemudian yang berikutnya contohnya yang depan mungkin yang namanya itu atau yang berada dari famili yang sama yaitu Piperaceae. Nah, Piperaceae ini punya kemo atau senyawa metabolit yang saling identik, maksudnya identik satu sama lain gitu ya. Seperti misalkan dia mengandung piperin gitu. Nah, itu adalah contohnya yang bisa kita kaitkan nantinya dengan standarisasi mutu bahan alam. Jadi senyawa-senyawa dengan kemotakson dengan golongan atau famili yang sama harusnya memiliki senyawa marker tertentu dan sesuai dengan standarisasi mutu bahan alam itu dengan kadar-kadar tertentu. Jadi untuk mencapai suatu aktivitas tentunya suatu tanaman harus memiliki dosis atau kadar senyawa metabolit yang cukup ya untuk dapat memberikan suatu aktivitas farmakologis. Nah, itu yang perlu kita pahami dari materi ini. Mungkin itu kalau dari saya rasa tadi pemaparannya juga sudah cukup baik ya. Dari kelompok 3, silakan kelompok 3 ditutup presentasinya.